Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Ajeng Pratiwi, mahasiswa tahun pertama Teknologi Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Video pada kali ini saya buat sebagai bentuk penilaian ujian tengah semester ganjil, mata kuliah pengantar maritim, transportasi, dan logistik. Pada kali ini saya mengambil tema yaitu teknologi transportasi sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal transportasi nih, kita pasti udah nggak asing kan sama yang namanya transportasi, baik transportasi umum atau transportasi pribadi. Nah, mungkin kebanyakan dari kita lebih memilih untuk naik kendaraan dibandingkan jalan kaki kan? Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa arti dari atau apa definisi dari transportasi itu sendiri? Nah, jadi transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun dengan mesin. Nah, transportasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, yaitu segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Contohnya seperti mobil, kereta, sepeda motor, bis, dan banyak lagi. Transportasi udara yaitu alat transportasi yang beroperasi di udara, contohnya pesawat, helikopter, jet, dan yang lainnya. Transportasi laut yaitu alat transportasi yang beroperasi di lautan. Sarana operasi perairan yaitu kapal laut, kapal selam, kemudian kapal nelayan, dan masih banyak lagi. Kemudian dilanjutkan ke fungsi transportasi. Sebentar ya teman-teman, agak nge-lag sedikit. Nah, fungsi transportasi. Yang pertama yaitu memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pengiriman barang. Kemudian, melancarkan arus barang ataupun manusia. Seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu transportasi definisinya kan untuk memindahkan satu barang atau manusia. Nah, kalau memindahkan manusia itu contohnya kita pergi ke suatu tempat menggunakan kendaraan. Kalau misalnya barang itu pengiriman barang. Kan kalau pengirim barang tentu saja menggunakan transportasi kan. Nah, inilah fungsi dari transportasi. Kemudian dilanjutkan ke penunjangan perkembangan pembangunan suatu daerah. Gimana sih transportasi berperan sebagai penunjang perkembangan pembangunan suatu daerah? Seperti yang kita tahu, perkembangan suatu daerah atau pembangunan itu pasti membutuhkan bahan baku kan? Kayak semen, bata, pasir, dan yang lain-lainnya. Nah, pemindahan ini memanfaatkan transportasi tentunya. Apabila tidak ada transportasi, maka proses pengerjaannya akan terhambat. Kemudian selanjutnya yaitu menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan. Nah, maksudnya gimana sih memperkembang mengembangkan ekonomi dengan jasa angkutan? Nah, dengan adanya alat transportasi ini membuka peluang pekerjaan baru, yaitu seperti supir angkot, ojol, driver, dan yang lain-lainnya. Nah, dari penghasilan ini bisa mengembangkan ekonomi dari setiap keluarga tersebut. Nah, kalau itu kan dari keluarga, kalau misalnya dari pemerintahan ada nggak? Ada dong, yaitu dari pemasukan bus kota. Kemudian selanjutnya yaitu transportasi Indonesia. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis dan pengaruh budaya luar. Transportasi terus berkembang dalam segi efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, teknologi transportasi di Indonesia juga berkembang pesat ya, mulai dari fiturnya, tampilannya, bentuknya, mulai dari cara kerjanya, cara pembayarannya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu teknologi transportasi. Teknologi transportasi merujuk pada segala bentuk inovasi atau perubahan dan perkembangan sebuah kendaraan. Selanjutnya, transportasi darat.
Yang pertama yaitu ada mobil self-driving, mobil canggih yang memungkinkan untuk mengemudi secara otomatis tanpa kehadiran manusia. Wah, keren banget ya. Kita tinggal tidur-tiduran, mobilnya tinggal jalan deh, kita sampai ke tempat tujuan. Eits, nggak semudah itu ya, tetap harus dipantau oleh manusia dong. Kemudian mobil ini dapat mengoptimalkan rute perjalanan. Nah, nantinya mobil ini akan memberikan atau memprediksi jalur-jalur yang dapat dilalui untuk menuju tempat tujuan. Nah, nanti disortir, dipilih mana jalur yang paling tepat untuk perjalanan kali ini. Nah, keren banget kan? Sehingga nantinya itu bisa mengurangi kemacetan dan menghemat waktu. Serta mobil ini bisa mengatur kecepatan berkendaranya. Wah, keren banget kan? Oke, lanjut ke transportasi selanjutnya yaitu bus Surabaya. Bus Surabaya merupakan layanan transportasi berfasilitas modern yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Surabaya. Nah, pada awalnya pembayaran bus Surabaya ini menggunakan botol plastik loh. Jadi kalian tinggal nuker botol plastik sesuai ada ketentuannya gitu dan tinggal naik deh. Tapi sekarang bus Surabaya ini sudah menyediakan pembayaran melalui elektronik atau cashless. Wah, keren banget kan? Selanjutnya yaitu sepeda listrik. Nah, akhir-akhir ini marak ya, tren. Tapi masih sedikit sih yang membeli. Nah, alat transportasi ini mengandalkan motor listrik sebagai penggeraknya. Dinilai sebagai alternatif alat transportasi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Dibilang ekonomis ini karena dia dipakai berulang-ulang kali ya dan pembayarannya memang agak mahal untuk di awal. Mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk membeli alat transportasi ini. Dan dengar-dengar juga tentang kelemahannya, sepeda ini masih untuk pengecasannya itu membutuhkan waktu yang lama dan jarak yang ditempuh tuh juga terbatas. Jadi mungkin masyarakat masih mempertimbangkan untuk membeli transportasi ini. Oke, selanjutnya yaitu MRT atau Mass Rapid Transit, yaitu penggunaan teknologi yang sudah ramah lingkungan. Yang kedua menggunakan VVF interfer untuk elevator, lampu LED yang dikombinasikan dengan pengereman regeneratif. Yang keempat yaitu standar keamanan CCTV. Wah, ada peningkatan dalam keamanannya nih. Pintu, tepi peron, atau platform screen door dengan upscale deflector. Menerapkan platform screen doors. Kemudian menggunakan sistem CBTC atau Communication Based Train Control. Kemudian dilanjutkan ke LRT atau lintas rel terpadu. Sudah menerapkan U-shaped ginder dan GOA 3 driverless LRB Lead Core Rubber Bearing, perkembangan dari elastomeric bearing. Kemudian yang ketiga menerapkan teknologi clamping device. Dan yang keempat menerapkan moving block. Nah, sebenarnya di Indonesia ini ada 3 jenis kereta api yang terkenal atau populer, yaitu yang pertama MRT tadi, LRT, dan KRL. Ada yang udah pernah naik? Oke, dari teknologi transportasi tersebut, pemerintah tuh berharap dengan adanya perkembangan transportasi yang sekarang bisa mengurangi kemacetan, polusi udara, dan meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum. Namun, sayangnya seperti yang kita tahu bahwa masih ada kemacetan, polusi udara juga tetap meningkat. Yuk, simak video berikut ini. Oke, mungkin untuk video kali ini aku bisa share screen dulu ya. Sebentar.
Halo teman-teman, balik lagi. Mohon maaf. Nah, dapat kita lihat dari beberapa video tadi bahwa peminat transportasi umum ini sangat tinggi. Dari banyaknya penumpang itu juga bertemu banyak sifat baru ya, yang sangat memungkinkan terjadinya hal yang kurang menyenangkan. Nah, tantangan dalam transportasi umum dari video tersebut menurut saya yang pertama adalah penumpang overload atau penumpang yang berkelebihan kapasitas. Nah, dapat dari video tadi itu cukup mengkhawatirkan ya karena penumpang yang terlalu berlebihan itu bisa mungkin mempengaruhi kerja atau performa dari transportasi itu sendiri. Nah, untuk penumpang yang tidak mendapatkan tempat ketika mereka akan berangkat bekerja, mereka harus menunggu kereta selanjutnya dan itu menurut saya sangat membuang waktu sehingga masih banyak orang yang memilih untuk membawa transportasi sendiri. Kemudian yang kedua yaitu problem penumpang. Dapat dilihat dari video 1 dan 2 bahwa masyarakat kita ini memiliki sifat yang cukup unik, cukup berbeda-beda, sehingga perselisihan antar penumpang itu sangat mungkin terjadi. Tentu saja hal ini akan menimbulkan keributan di dalam transportasi. Kenyamanan, hubungan tantangan kenyamanan ini dapat dilihat dari tantangan 1 dan 2 itu sudah sangat tidak nyaman sekali karena terlalu berisik, terlalu ramai, sesak. Nah, faktor ini menurut saya akan membuat orang semakin memilih untuk membawa transportasi sendiri. Dalam tantangan-tantangan ini menurut saya ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah sarannya. Saran dari saya. Yang pertama, untuk penumpang overload diberikan batasan penumpang pada jumlah transportasi. Jadi ketika satu kali penggunaan itu mungkin dibatasi berapa orang. Dan menurut saya lebih bagus lagi apabila ada sebuah aplikasi yang dapat mengampu atau menampung informasi kapasitas tersebut, menampung jumlah pembelian untuk tiket sehingga penumpang tidak perlu menunggu ya, sehingga mereka hanya tinggal menunggu dan masuk pun sudah ada batasan, tidak perlu berdesak-desakan seperti hal yang ada di video tadi. Kemudian bagaimana dengan penumpang yang tidak mendapatkan tiket? Penumpang yang tidak mendapatkan tiket akan diberikan transportasi lainnya atau rekomendasi lain, mulai dari bus atau tiket kereta selanjutnya. Kemudian ada problem penumpang. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk problem penumpang, mungkin bisa diberikan regulasi atau tata etika ketika kita berada di KRL, sehingga penumpang wajib untuk menaati peraturan tersebut. Dan penumpang yang melanggar aturan harus diberikan sanksi sesuai dengan yang ada. Kemudian untuk kenyamanannya, sudah bagus sekali kita bisa lihat di video 1 dan video 2 bahwa sudah ada satpam atau penjaga ketertiban transportasi. Nah, menurut saya mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi untuk ketegasannya sehingga mungkin dilihat dari video pertama penumpangnya agak batu, agak bebal begitu. Mungkin si penjaganya juga bisa lebih keras sehingga oknum ini bisa lebih menghargai
peraturan dan penumpang yang lain, kenyamanan penumpang lain. Kemudian selanjutnya yaitu adalah transportasi udara. Nah, perkembangan transportasi udara juga tidak kalah berkembang pesat loh. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama ada Dassault Rafale tipe F3, pesawat jet tempur dari Prancis yang terus dikembangkan. Tipe ini adalah varian terbaru dengan sistem sensor dan senjata paling mutakhir. Kemudian selanjutnya ada Shenyang FC-31 Green Falcon, prototipe pesawat tempur twin jet generasi kelima dari Tiongkok. Pesawat ini dapat mengunci beberapa target secara bersamaan. Wah, keren banget ya! Serta berkarakteristik siluman. Kira-kira kamu tahu nggak apa artinya berkarakteristik siluman? Artinya adalah bisa tidak terlihat oleh musuh. Kayak mungkin apa berkamuflase atau ya mungkin begitu, tidak terlihat oleh musuh maksudnya. Kemudian dilanjut ke transportasi laut. Oh ya, dengan adanya transportasi yang semakin canggih tadi, mulai dilengkapi dengan sensor, senjata yang lebih canggih, adanya sistem penargetan otomatis, dan banyak lagi. Nah, dengan adanya fitur ini, sistem penjagaan tiap negara itu juga harus semakin ditingkatkan ya. Karena hal ini dapat membahayakan banyak orang jika transportasi di awal tadi disalahgunakan. Oke, kita lanjut ke transportasi laut. Yang pertama itu K-29 Belgorod, yaitu kapal nuklir Rusia yang dirancang ulang sehingga mampu mengoperasikan kendaraan bawah laut tanpa awak. Wah, keren banget ya. Kemudian lanjut ke KRI. Wah, ini punya Republik Indonesia. KRI Kapal 625. Kapal ini memiliki kemampuan manuver yang lincah, dapat bertahan selama 5 hari dengan mengangkut 55 awak. Kapal ini dilengkapi dengan sensor dan weapon and command. Kemudian selanjutnya, Indonesia berusaha berencana untuk mengimpor SRVS ini. Apa sih kapal ini? Tujuannya kapal ini adalah untuk menyelamatkan seluruh kru kapal selam serta memberikan pertolongan pertama. Kapal ini memiliki desain hybrid, memungkinkan untuk dibawa dengan metode mothership. Kira-kira kalian tahu nggak metode mothership itu apa? Jadi mothership itu kapal ini bisa dibawa di dalam kapal, artinya di dalam kapal ada kapal, begitu. Nah, seperti yang kita tahu, negara kita ini disebut dengan negara maritim, bukan? Negara yang memiliki banyak daerah perairan. Tentu saja dengan adanya fakta ini, transportasi perairan Indonesia perlu untuk terus dikembangkan. Perlu untuk terus dikembangkan. Kenapa? Kenapa transportasi laut harus terus dikembangkan di Indonesia? Karena menguntungkan Indonesia. Meningkatkan transportasi perairan merupakan salah satu sarana perkembangan ekonomi maritim, perkembangan kapal nelayan, perkembangan pertahanan. Nah, seperti yang kita tahu, banyak kapal-kapal ilegal yang melakukan illegal fishing atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, hal ini akan sangat menguntungkan untuk pertahanan maritim Indonesia. Kemudian ada sistem pelabuhan yang juga harus dikembangkan. Nah, ini akan menjadi nilai plus atau membangun citra yang baik bagi para pesinggah kepada perairan maritim Indonesia. Nah, mungkin cukup sampai sini materi yang dapat saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.